Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rafikatur Rahmah dengan NIM 2014032. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang sifat malu menurut pandangan Islam. Teman-teman, apa sih sifat malu itu? Malu dalam bahasa Indonesia adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan saat melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Dalam agama Islam, malu atau al-haya adalah bagian dari agama. Orang yang memiliki malu pasti akan menuai banyak kebaikan. Karena sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Hadis riwayat Malik. Akan tetapi, bagaimana sih malu yang sebenarnya dalam Islam? Malu dibagi menjadi 3 macam. Pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang malu kepada Allah, ia akan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa malu. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana caranya malu kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab kembali, siapa yang menjaga kepala dan isinya, perut dan makanannya, meninggalkan kesenangan dunia dan mengingat mati, maka dia telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, malu seperti inilah yang akan melahirkan buah keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, yang kedua, malu kepada manusia. Jika seseorang memiliki malu kepada manusia, maka ia akan menjaga pandangan yang tidak halal untuk dilihat. Seorang ahli hikmah pernah ditanya tentang orang fasik. Beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menjaga pandangannya, suka mengintip aurat tetangganya dari balik pintu rumahnya. Orang yang punya rasa malu kepada manusia tidak akan berani melakukan dosa di hadapan orang lain. Jangankan dosa, melakukan kebiasaan jeleknya saja, dia malu jika ada orang yang melihatnya. Salah satu contoh malu kepada manusia adalah mengutamakan orang yang lebih mulia darinya, menghargai ulama dan orang soleh, memuliakan orang tua dan gurunya, merendahkan diri di hadapan mereka. Ketiga, malu kepada diri sendiri. Ketika orang punya malu kepada dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa ketika sendirian. Ia malu jika ada orang yang melihat perbuatannya. Dalam kalimat hikmah dikatakan, siapa yang melakukan perbuatan ketika sendirian, yang ia malu melakukannya saat dilihat orang, maka ia tidak berhak mendapatkan kemuliaan. Kalimat hikmah yang lain menyatakan, hendaklah malu kepada diri sendiri lebih besar dibandingkan malu kepada orang lain. Oke, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang sempurna dalam menerapkan akhlak malu, karena beliau tidak pernah menjulurkan kakinya ketika sedang duduk bersama para sahabatnya. Pada suatu hari, beliau lewat dan berpapasan dengan orang yang sedang mandi. Kemudian, beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Hidup, Maha Lembut, dan Maha Menutupi. Allah cinta pada rasa malu dan menutup diri. Jika kalian mandi,
maka lindungilah diri kalian dari pandangan orang lain. Selain Rasulullah SAW, salah satu istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri yang sangat pemalu dan menjaga kehormatan dirinya. Suatu saat beliau pernah bercerita, ketika aku masuk ke rumahku yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah SAW, suamiku dan ayahku Abu Bakar, aku menampakkan sebagian auratku. Dalam hati aku berkata, sesungguhnya aku sedang berada di kuburan suamiku dan ayahku. Akan tetapi teman-teman, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia dan dimakamkan di samping suami dan ayahnya, dia tidak pernah menampakkan auratnya sedikit pun, karena ia malu kepada Umar. Bisa dibayangkan teman-teman, akhlak malu yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa, hingga kepada orang yang sudah berada di dalam kubur. Inilah 3 macam malu yang dianjurkan dalam agama Islam. Selanjutnya kita hindari sifat malu yang dilarang, yaitu malu ketika akan melakukan kebaikan, malu ketika membela ajaran Islam, malu berkata jujur, malu mengingkari kemungkaran dan membela kebenaran. Orang yang malu dalam kebaikan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, karena malu adalah salah satu refleksi iman. Bahkan malu dan iman akan selalu hadir bersamaan. Apabila salah satu dari itu hilang, maka yang lainnya pun akan hilang. Sehingga semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula rasa malunya. Demikian pula sebaliknya. Teman-teman, ternyata rasa malu itu bisa saja akan hilang. Dan tanda-tanda seseorang kehilangan rasa malunya adalah dia akan kehilangan kontrol terhadap segala tingkah lakunya. Dia akan menjadi manusia yang lepas kendali, yang merasa bebas melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan halal haram, baik buruk dan manfaat mudarat perbuatannya. Ia akan melakukan segala macam cara untuk memuaskan nafsunya dan menghalalkan semuanya untuk mencapai tujuannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.